Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan kami Budi Ardi. Kali ini kita akan membahas terkait makalah yang kami buat dalam program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam. Adapun video ini dibuat bertujuan memenuhi tugas ujian akhir semester serta sebagai sarana pembelajaran. Bagaimana pembahasannya? Mari kita simak bersama-sama. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2 dengan mata kuliah Hukum Administrasi Publik dan Birokrasi, maka kali ini kami akan memaparkan hasil penulisan makalah dengan judul Reformasi Birokrasi dalam Mewujudkan Negara Hukum Modern. Hal ini merupakan implementasi dari Undang-Undang tentang Keterbukaan Publik dalam mewujudkan good governance. Adapun yang melatar belakangi penulisan makalah ini bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, sebagai negara hukum, penyelenggaraan negara dengan perantaraan pemerintah harus berdasarkan aturan hukum. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh aparat pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan yang telah dibentuk dalam perundang-undangan. Segala hal yang berkaitan dengan penatalaksanaan pemerintahan, termasuk tindakan hukum penyelenggaraan pemerintahan, juga memerlukan pengaturan yang jelas, baik jenis tindakan hukum maupun asas hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan, yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum dan asas-asas pemerintahan yang baik dengan menjunjung prinsip persamaan di depan hukum. Penyelenggaraan pemerintahan meliputi semua aktivitas yang dilakukan oleh badan ataupun pejabat. Pemerintah yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif maupun lingkup lembaga legislatif serta lingkup lembaga yudikatif yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1145 dan atau peraturan perundang-undangan lainnya. Ketentuan ini jelas tercantum juga di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Hal itu menunjukkan bahwa pengertian pemerintahan yang digunakan adalah pemerintahan dalam arti luas. Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan ngejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum hanya dapat terlaksana apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga harmonisasi antara keselarasan, keseimbangan, dan keserasian, termasuk moralitas sosial, moralitas kelembagaan, dan moralitas sipil warga negara yang didasarkan pada nilai-nilai aktual di dalam masyarakat. Dengan demikian, kebersamaan sangat dibutuhkan tidak hanya untuk membuat rambu-rambu pergaulan nasional, melainkan juga penegakannya. Dalam kerangka demikian, keberadaannya terlihat sebagai tuntutan yang telah melahirkan Code of Conduct. Standar-standar dalam COC dapat dijadikan sarana untuk menentukan apakah telah terjadi malpraktek profesional atau tidak. Dapat dikatakan telah terjadi malpraktik apabila seorang profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya telah melakukan tindakan yang profesional di bawah standar
atau substandar profesinya, menimbulkan kerugian terhadap orang lain sebagai akibat dari perbuatan itu. Secara konseptual, merupakan malpraktik apabila menegakkan hukum dengan spirit yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, mesti dibedakan antara spirit undang-undang seperti tersurat dan tersirat dalam konsideran dan penyelesaian umum peraturan perundang-undangan dengan spirit penegakan hukum yang menurut pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, peradilan harus selalu diselenggarakan guna menegakkan hukum dan keadilan. Para petugas penegak hukum sepanjang waktu harus memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh hukum dengan melayani masyarakat dan dengan melindungi semua orang dari perbuatan-perbuatan yang tidak sah, konsisten dengan tingkat pertanggungjawaban yang tinggi yang mempersyaratkan oleh profesi masyarakat. Prinsip-prinsip negara hukum sebagai dasar atau acuan reformasi kepolisian harus ditujukan untuk memperkuat rule of the law. Prinsip rule of law yang didefinisikan beragam, memiliki dua dimensi, konsep formal atau minimalis dan yang substantif atau maksimalis. Konsep yang formal atau minimalis lebih menekankan kepada komponen struktural, di mana aturan atau suatu praktek rule of law hanya berbasis pada suatu hukum positif yang berlaku. Apakah itu berupa konstitusi, undang-undang, atau produk hukum lainnya yang bersifat dapat diprediksi kepastian hukumnya, berlaku bagi semua objek hukum yang berlaku umum atau dikenal dengan asas universal. Fakta yang menggambarkan rendahnya tingkat kesejahteraan terhadap yang dapat diamati dalam hasil riset yang United Nations Development Program yang tersaji dalam laporan pembangunan manusia 2014 yang berjudul Mempertahankan Kemajuan Manusia, Mengurangi Kerentanan dan Membangun Ketahanan, yang dirilis pada tanggal 24 Juli 2014. Laporan ini secara komprehensif memaparkan kinerja 187 negara dalam menjaga kesejahteraan rakyatnya dengan menerapkan metode kombinasi dari indikator-indikator kesehatan, kekayaan, dan pendidikan. Dalam hasil riset tersebut, peringkat Indonesia ditempatkan pada posisi ke-108. Dan pada riset tersebut dipaparkan negara paling sejahtera di dunia adalah Norwegia. Sedangkan negara berperingkat tertinggi di kawasan Asia Tenggara masing-masing ditempati Singapura pada urutan 9, Brunei urutan ke-30, Malaysia urutan ke-62, dan Thailand urutan ke-89. Sedangkan negara-negara anggota ASEAN lainnya yang tidak lebih sejahtera dari Indonesia adalah Myanmar pada urutan 150, Laos urutan 139, Kamboja urutan 136, Vietnam urutan 121, dan Filipina urutan 117. Ini dikutip dari buku Soeharto tahun 2006. Di sisi lain, buruknya sistem penyelenggaraan pelayanan publik sangat berpengaruh terhadap daya saing investasi dan juga berujung pada perkembangan perekonomian Indonesia di mata internasional. Karena di Indonesia ada faktor-faktor yang merupakan kelemahan daya saing untuk menarik investasi langsung di suatu negara.
yaitu hambatan birokrasi. Sebagai contoh adalah pelayanan administrasi perizinan investasi di Indonesia, rentang birokrasi yang terlalu panjang. Ada yang harus melalui 12 prosedur, ada yang harus melalui 20 prosedur. Nah, prosesnya ini bisa selama 120 hari atau 2 kali lebih lama dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara yang membutuhkan biaya lebih mahal serta diiringi maraknya praktik korupsi dan pungutan liar dalam pengurusan perizinan tersebut. Nah, kondisi tersebut sangat dipengaruhi oleh budaya hukum pelayanan publik yang sudah mengakar dalam praktik birokrasi mulai dari Orde Lama, Orde Baru, bahkan sampai Orde Reformasi saat sekarang ini. Hal ini melatar belakangi politik pembaruan hukum pelayanan publik yang diterbitkan beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain TAP MPR nomor 11 tahun 98, kemudian Undang-Undang 28 tahun 99, kemudian Undang-Undang 31 tahun 99, junto Undang-Undang 20 tahun 2001. Kemudian itu tentang yang tadi tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. TAP MPR tadi berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang bersih, bebas kolusi dan nepotisme. Kemudian Undang-Undang 2899 itu penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Tadi Undang-Undang 31 junto Undang-Undang 20 itu Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian Undang-Undang 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, dan Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Nah, fenomena tersebut sudah mengakar sangat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Bahkan budaya feodal yang terkenal negatif sudah menjadi tradisi pemerintahan sejak pemerintahan zaman kolonial Belanda, yang tujuan utamanya bukan mensejahterakan rakyat, melainkan mengeksploitasi kekayaan Indonesia untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Belanda yang melangsungkan praktek kolonialisme selama 350 tahun lebih, kurang lebih, di tanah air Indonesia tercinta. Fenomena tersebut dapat langgeng dan berjalan di bumi pertiwi karena dilatar belakangi oleh nilai-nilai budaya feodal, di antaranya budaya alun-alun asal kelakon, atau termasuk dengan budaya-budaya upeti. Nilai-nilai budaya feodal tersebut dapat lestari beratus-ratus tahun lamanya dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia karena integritas moral yang rendah yang dimiliki oleh penyelenggara pemerintahan. Di samping itu, dalam sistem pemerintahan yang berlaku juga masih terdapat celah untuk terjadinya perilaku koruptif dan berlangsung cukup aman, termasuk pengawasan yang lemah dari institusi yang berwenang. Adanya politik hukum akan menjadi tolok ukur sejauh mana pelaksanaan asas negara hukum. Jika politik hukum berjalan dengan baik, maka indikasi untuk terjadi negara hukum telah tercapai. Sebaliknya, jika politik hukumnya jelek, maka dapat dipastikan asas negara hukum tidak dapat diwujudkan dengan baik. Tujuan penyelenggaraan pemerintahan di atas selanjutnya diimplementasikan dalam kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintahan yang merupakan tugas pokoknya. Dan pada saat ini, seiring dengan perkembangan global, harapan sekaligus tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, prosedur yang jelas, waktu pelayanan yang cepat, dan biaya yang pantas
terus mengemuka dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan. Harapan dan tuntutan tersebut muncul seiringan dengan tumbuhnya kesadaran bahwa setiap warga negara itu memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan dan pemerintahan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut, segala cara sudah ditempuh, segala upaya juga sudah dikerahkan. Perangkat-perangkat peraturan perundang-undangan juga sudah diciptakan. Lembaga-lembaga baru yang reformis dan progresif juga sudah dibentuk, didirikan. Namun hasilnya ya sampai sekarang belum seperti apa yang diharapkan. Memang struktur-struktur serta institusi-institusi baru dalam kehidupan bernegara kita sudah berdiri dan tegak dengan sistem yang berintegritas tinggi. Namun yang menjadi kendala adalah budaya baru yang mampu mewujudkan good governance sedang diupayakan sekarang dan belum mampu mencapai pada tataran ideal untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana dicita-citakan bangsa Indonesia sejak awal berdiri sampai dengan saat ini. Nah, berdasarkan apa yang kami sampaikan pada latar belakang permasalahan tadi, maka permasalahan yang coba dirumuskan adalah bagaimanakah pemerintah membangun budaya hukum pelayanan publik untuk mewujudkan negara hukum modern. Nah, dari permasalahan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimanakah pemerintah membangun budaya hukum pelayanan publik untuk mewujudkan negara hukum modern. Dengan hasil pembahasan bahwa perbedaan paling pokok antara konsep government dan governance terletak pada bagaimana cara menyelenggarakan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola urusan suatu negara. Konsep pemerintahan berkonotasi peranan pemerintah yang lebih dominan dalam menyelenggarakan berbagai otoritas kenegaraan tadi. Sedangkan dalam governance mengandung makna bagaimana cara suatu negara mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumber daya manusia atau human resource dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan kata lain, dalam konsep governance terkandung unsur demokratis, adil, transparan, rule of the law, partisipasi, dan kemitraan. Good governance merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan pelayanan publik baik berupa public good maupun public service oleh governance. Sedangkan praktik terbaiknya disebut good governance atau pemerintahan yang baik. Implementasi good governance yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan berintegritas, profesional, serta menerapkan etos kerja dan moralitas yang tinggi. Budaya hukum merupakan pola-pola sikap dan perilaku terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, sikap dan perilaku terhadap tentunya berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Apabila jika budaya hukum tersebut dikaitkan dengan latar belakang suatu kelompok atau bangsa tertentu, tentunya sangat plural sekali. Namun satu jenis budaya hukum yang terpenting adalah budaya hukum para profesional hukum, nilai-nilai, ideologi, dan prinsip-prinsip para pengacara, hakim, dan lain-lainnya yang bekerja dalam lingkaran sistem hukum yang benar. Budaya hukum juga merupakan unsur yang penting dalam sistem hukum, karena
Budaya hukum memperlihatkan pemikiran dan kekuatan masyarakat yang mencantumkan bagaimana hukum tersebut ditaati, dihindari, atau disalahgunakan. Kewajiban yang diharuskan hukum negara kepada setiap warga negara untuk mencatatkan semisal kelahiran anak atau pernikahan yang dijalani, misalnya, dapat saja diabaikan untuk sementara, akan tetapi begitu sang anak sudah memasuki usia sekolah atau istri yang sedang memerlukan pengakuan sah legalitasnya menurut hukum yang berlaku guna memperoleh tunjangan, maka akan mulailah timbul kesulitan sebagai akibat pengabaian pada ketentuan kaidah hukum negara selama ini. Penyelenggaraan pelayanan publik pada organisasi pemerintahan tidak dilaksanakan secara ideal sebagaimana ditetapkan dalam konstitusi. Hal ini sangat berbeda jauh dengan pelayanan yang dilaksanakan oleh badan swasta. Pada badan swasta, pelaksanaan kegiatan pelayanan cenderung lebih diberikan perhatian dibandingkan pada organisasi pemerintahan. Budaya pelayanan yang ditampilkan pada organisasi pemerintahan membutuhkan penanganan yang lebih serius dari pihak pengambil kebijakan. Untuk itu, tugas pemerintah dalam membangun budaya pelayanan publik ini adalah merupakan budaya-budaya feodal yang negatif dengan perubahan mindset dan cara yang lebih positif agar penyelenggaraan pelayanan publik yang ingin diterapkan berjalan dengan baik dan menghasilkan pelayanan yang prima atas dasar kesadaran dan niat baik atau goodwill dalam melayani kebutuhan masyarakat. Maksud pemberian pelayanan publik yang prima yang sudah membuncah ke dalam ubun-ubun pemangku kebijakan pelayanan publik setelah konsep dituangkan dalam program-program anggaran serta agenda kegiatan pun sudah disiapkan dengan matang. Semua itu mungkin saja tinggal konsep yang hanya menjadi hiasan dalam angan jika sistem dan kebijakan tidak dipersiapkan terlebih dahulu. Dan salah satu kebijakan yang sangat prinsip dan ini yang seringkali terjadi dalam praktik penyelenggaraan birokrasi di Indonesia adalah pendelegasian kewenangan. Tahapan ini sangat urgen untuk dilakukan agar unsur-unsur good governance bisa berjalan dengan baik. Kewenangan yang dimiliki oleh organ pemerintahan dalam melaksanakan perbuatan nyata, mengadakan peraturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi maupun mandat. Kewenangan atribusi menunjukkan pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi dan undang-undang. Pada kewenangan delegasi harus ditegaskan suatu pelimpahan kewenangan kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam memberi mandat, pejabat yang diberikan mandat menunjuk pejabat lain dan bertindak atas nama pemberi mandat. Penyelenggaraan publik sudah menjadi amanah konstitusional yang harus diselenggarakan oleh pemerintah dengan baik dan benar agar setiap lembaga dan segenap warga negara dapat melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Undang-Undang 1145. Diperlukan adanya budaya sadar berkonstitusi. Untuk menumbuhkan budaya sadar berkonstitusi, diperlukan pemahaman terhadap nilai-nilai dan norma-norma dasar yang menjadi materi muatan konstitusi, terutama yang memuat norma pelayanan publik di segala bidang.
Pemahaman tersebut menjadi dasar bagi stakeholder untuk dapat menjadikan konstitusi sebagai rujukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik baik secara langsung maupun dengan menyampaikan laporan kepada Ombudsman RI. Kemudian partisipasi masyarakat dengan sendirinya akan mencegah terjadinya penyimpangan atau maladministrasi, sehingga pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN dapat diwujudkan. Dan tentunya akan berimbas pula pada penyelenggaraan pelayanan publik tidak melenceng dari tujuan mulia untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tahapan ini sangat urgen untuk dilakukan agar unsur-unsur good governance, terutama prinsip akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, dan supremasi hukum dapat diimplementasikan. Dari pembahasan yang kami sampaikan tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa untuk membangun budaya hukum pelayanan publik yang mencirikan praktik good governance, terdapat banyak aspek yang harus dibenahi dalam birokrasi publik, sehingga pelayanan publik yang prima dapat diwujudkan, terutama perubahan mindset yang selama ini menjadi penyebab pelayanan publik yang buruk. Selanjutnya, dengan langkah konkret, pendelegasian kewenangan dan mengembalikan pelayanan publik seperti kepada kita konstitusi, sehingga penyelenggaraan pelayanan publik tidak melenceng dari tujuan mulia untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Nah, begitulah penyajian yang bisa kami sampaikan. Ibarat kata, tidak ada gading yang tak retak, tidak ada bumi yang tak tersiram hujan. Begitu juga dengan video penyajian kami dan pembahasan kami kali ini. Kepada penonton dan pemerhati, mohon kritik dan saran guna perbaikan untuk kami ke depan supaya lebih baik. Sebelum mengakhiri video ini, izinkan kami menyampaikan sebuah pantun. Pucuk pauh delima batu, anak sembilang di tapak tangan. Di UIB aku menuntut ilmu, kalau kamu kapan kawan? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.